Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan malam hari ini, kita merindukan Tuhan melebihi dari segalanya. Saya percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Allah hadir di tengah kita. Amin. Bapak Ibu, dimanapun kita berada, percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita mau sama-sama rindukan Tuhan malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama. Hidup kami menjadi milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Kalau hari ini kami diberikan kemurahan, kebaikan, anugerah yang Kau percayakan bagi setiap kami untuk kami boleh menikmatinya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk segala anugerah. Terima kasih untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik buat kami. Tuhan, Kau yang menjamah setiap kami. Hadirlah Tuhan, lawatlah setiap kami. Sebab kami umat yang mengasihi-Mu. Kami umat yang merindukan-Mu melebihi dari apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat setiap kesungguhan hati kami. Dan biar malam hari ini kami sungguh benar-benar mendapati Engkau dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan pujian ini. Haleluya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Mari jemaat Tuhan katakan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu ya Tuhan selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari kembali dari awal saudaraku. Haleluya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak
dalam hatimu. Agungkan dia, tinggikan dia dalam hatimu. Oh Rabasyakaralamu, ya Ramasik, ya Ramu. Engkau layak disembah, Engkau layak disembah. Haleluya. Tiada yang sepertimu, Yesus. Kami merindukanmu, ya Rabasyakaralamu, ya Ramasik, ya Ramasik. Haleluya. Oh, 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 ya Pasya, oh, ya Ramasik, ya Ramasik, ya Ramasik. Haleluya. Syakaralamadakayaralamasida. Kiralamasyakaralamu. Janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar, oh yang akan menyinari kami Tuhan. Engkau berkata sebatasnya Tuhan pasti terjadi. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, sebatas saja Engkau berkata Tuhan, itu pasti terjadi buat kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih lagi Tuhan, bahwa kami lebih lagi dalam hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama berbahasa roh. Oh Rabasyakarabatakai, bangun roh kita, bangun roh kita malam hari ini. Oh Rabasyakarabasi, Rabatakai, Rabasyakarabasi. Kirapatakaya ralamasiki ralamatakaya. Oh masuk lebih lagi dalam hadiratnya. Ia ralabasyeka ralabaya rapatakaya ralamasiki. Oh rapasyiki ralabalaba. Temukan dia dalam hadiratnya. Oh rapasyiki ralapatakaya ralamasiki ralabalaba. Oh ralamasiki ralabalapataya ralamasiki. Oh
diam dalam baitmu, itu kerinduanku. Ku ingin lebih dekat dalam dekapan-Mu Tuhan. Dalam dekapan-Mu, Ya Tuhan, mari sama-sama katakan, ku renungkan firman-Mu, ku pegang janji-Mu, ku ingat kasih-Mu dan kebaikan-Mu, dan kebaikan-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi-Mu, kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hati-Mu, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi-Mu, kerinduan dalam hidupku, menyenangkan-Mu Yesus. Biar ada iman di hati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari katakan dengan segenap hati. Diam dalam bait-Mu, itu kerinduanku. Ku ingin lebih dekat dalam dekapan-Mu Tuhan, dalam dekapan-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku pegang janji-Mu, ku ingat kasih-Mu dan kebaikan-Mu, dan kebaikan-Mu. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi-Mu, kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hati-Mu, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi-Mu, kerinduan dalam hidupku, menyenangkan-Mu Yesus. Mari saudaraku kita bangkit berdiri. Tuhan, mari katakan, dalam hati, angkat hatimu, angkat tanganmu buat Tuhan. Mengasihi-Mu, kerinduan dalam hidup, mengerti isi hati-Mu, kerinduan kami Tuhan, kerinduan
Mari beri kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami dan Engkau berbicara kepada setiap kami. Firman-Mu Tuhan menjadi suluh, menjadi pelita. Firman-Mu Tuhan menjadi terang bagi jalan kami. Firman-Mu Tuhan membukakan segala hikmat pengertian, bahkan hal yang terselubung, yang tersembunyi, yang tidak terpahami. Kau singkapkan buat setiap kami anak-anak-Mu. Kami rindu, kami haus akan Engkau. Roh Kudus Engkau yang ada di sini, puaskan setiap kami. Jangan biarkan satu orang pun kami pulang dengan sia-sia. Bahkan setiap orang yang mendengar Tuhan firman-Mu pada malam hari ini dimanapun mereka berada. Kami minta Roh Kudus Engkau menjamah. Kami minta Roh Kudus Engkau bicara. Buat pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Dan Engkau sedang melihat, memperhatikan, mengamat-amati kami. Dan Engkau mau bicara buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan pesan dan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Iya Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, saya melihat saudara yang begitu rasa haus, ya rindu akan Tuhan. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang hatinya rindu ketemu Tuhan dan pulang dengan sia-sia. Saya percaya bahwa malam hari ini sesuatu yang Tuhan mau bicara, kiranya saudara membuka hati dan biarlah izinkan Tuhan menyampaikan pesan buat kita dan kita mau tangkap, dan itu sesuatu yang amat dahsyat yang akan mengubah kehidupan kita. Saudara, seringkali kita menghadapi yang namanya gunung-gunung persoalan ya dalam hidup kita. Masing-masing kita punya gunung persoalan yang berbeda, pribadi lepas pribadi. Mungkin hari ini gunung persoalannya sakit penyakit. Gunung persoalannya ekonomi, gunung persoalannya mungkin masalah di rumah tangga, gunung persoalannya mungkin suami yang tidak setia atau mungkin juga sebaliknya mungkin istri. Mungkin gunung persoalannya anak-anak yang gak bisa ya diberitahu, wah itu buat susah begitu. Nah ada banyak hal Bapak Ibu Saudara yang menjadi gunung persoalan dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal, apa yang ada di hadapan kita itu adalah tugas kita. Di mana Tuhan tidak pernah membiarkan gunung persoalan merintangi perjalanan hidup saudara dan saya. Tuhan selalu memberikan kita sebuah tugas, tapi Tuhan juga memberikan kita kesanggupan, satu kekuatan untuk kita dapat meratakan gunung atau membuat jalan lewat gunung itu. Saudara dikasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan ya firman ayat-ayat yang akan saya sampaikan, kita akan tonton sedikit ya, ini cuplikan saja. Ada seorang yang bernama Dasrat Manji. Mungkin ada saudara yang pernah mendengar ini atau mungkin ada yang belum tahu ya. Dasrat Manji ini adalah dia seorang yang tinggal di sebuah daerah desa yang terpencil, terisolir, karena desa ini dia tidak memiliki akses jalan ke jalan raya, ya. Jadi itu daerah itu tertutup dengan sebuah gunung batu, ya. Jadi untuk pergi ke sekolah, untuk ke rumah sakit, jalannya terlampau jauh dan sukar. Nah, saudara, ini menjadi satu penghalang besar buat orang yang ada di daerah ini, saudaraku. Termasuk ini menjadi satu peristiwa yang sungguh-sungguh membuat Dasrat Manji ini akhirnya dia memiliki sebuah tekad bahwa dia harus menaklukkan gunung ini. Nah, mari kita tonton sebentarnya. Mohon
खड़ा है तू बहुत अकड़ है तोरा में देख ऊंचा था पहाड़ हम चढ़ नहीं पाए कुछ नहीं होगा हम भी सर हाँ हाँ डॉक्टर बाबू के पास Tidak ada terjemahannya ya Bapak Ibu. चलिए मत सांस मत छोड़ना अभी पहुंच रहे डॉक्टर बाबू के पास हम उसे बचा नहीं पाए मगर बच्ची बच गई। तू हमारी जिंदगी को खराब किया है हम तेरा चीख लगते जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं लोग कहता है हम पागल हैं जिंदगी खराब कर रहा है भगवान के भरोसे मत बैठिए का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा पहले ये रास्ता नहीं होने से आम जनों को घाटी से तो लोग वहाँ पे शानदार हो गया वो और जब पूरा उन्होंने तोड़ करके और Bapak Ibu, ya Dasrat Manji ini ketika dikatakan istrinya ini mengambil air ya karena jalan begitu susah dia lewat gunung itu, dia terjatuh dan dia mengalami kecelakaan. Tetapi karena akses menuju ke rumah sakit begitu sulit 70 kilo harus berjalan saudaraku karena harus memutari gunung itu. Akhirnya istrinya sampai di rumah sakit dan dalam keadaan kondisi dia sudah meninggal dan tidak bisa ditolong lagi. Dari situ muncul sebuah kemarahan besar Dasrat Manji ini kepada gunung itu. Dia menantang gunung itu dan dia berkata, aku setiap hari akan mendatangi engkau dan akan menghancurkan engkau. Aku akan mengalahkan engkau. Saudaraku dikasih Tuhan, di situ hatinya menjadi tertantang ketika musibah terjadi. Gunung inilah yang menjadi penghalang orang-orang yang ada di desa itu memiliki akses ke rumah sakit. Anak-anak pergi ke sekolah, saudara. Sehingga dia bertekad, dia setiap hari dia memahat gunung batu itu dengan menggunakan linggis dan dengan menggunakan palu. Satu pekerjaan yang mustahil. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang di desanya menyebut dia seorang yang gila. Dasrat Manji, kamu melakukan pekerjaan yang gila, memang kamu sudah gila. Bahkan ayahnya pun mencemooh dia dan mengatakan kamu benar-benar kamu sudah gila. Setiap hari kerjanya hanya memahat gunung batu, memukul gunung batu itu. Karena dia bertekad, saya harus membuat jalan lewat gunung batu ini. Supaya jangan banyak korban, jangan ada terjadi korban-korban yang selanjutnya. Cukup dengan istri saya saja. 22 tahun dia telah memahat dan melakukan itu setiap hari. Terkadang dia tidak makan. Dia makan rumput yang ada di situ. Saudaraku, satu hari ada seorang jurnalis yang datang ke situ. Dia mengantar pejabat tinggi untuk berkunjung ke sana. Lalu seorang jurnalis ini dia begitu tertarik dan dia mewawancarai gitu ya. Nah, dari situ dia menyimpan berita itu. Setelah 22 tahun itu, keadaan Dasrat Manji dia sudah makin tua, tenaganya sudah makin banyak berkurang. Tenaganya sudah melemah, saudaraku. Tapi di situ jurnalis ini menolongnya. Dia membawa berita itu.
Dan orang-orang desa ya mulai membantu saudaraku. Sehingga jalan itu menjadi terbuka. Gunung batu itu dapat diselesaikan. Orang tuanya pun bahkan datang meminta maaf. Dan ini Dasrat Manji ini, dia disebut pria gunung. Iya, dia disebut Manji ini adalah seorang the man. Ya, jadi dia orang yang menaklukkan gunung itu. Dan ketika dia usia 73 tahun, dia meninggal dengan sakit penyakit kanker kandung kemih. Saudaraku, jalan yang dibuka itu, saudaraku, dinamakan namanya Dasrat Manji. Bahkan satu rumah sakit pun dipakai namanya untuk mengenang bahwa dia mati sebagai seorang pahlawan, dihormati sebagai seorang pahlawan. Dan film mulai membawa cerita hidupnya ini menjadi sebuah film yang terkenal. Saudaraku, seorang pahlawan, seorang yang bisa menaklukkan gunung, saudaraku, tentu disertai dengan satu perjuangan yang begitu hebat. Ada begitu banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Demikian saudara dan saya, kita ini masing-masing punya gunung masalah, gunung persoalan. Tetapi itu yang Tuhan mau untuk kita taklukkan. Jangan kita menyerah. Ketika kita menghadapi gunung persoalan, sesuatu yang tidak mungkin untuk ditaklukkan, kita mungkin mengatakan, mustahil kalau saya bisa menyelesaikan hutang. Mustahil kalau saya bisa keluar dari masalah keuangan ekonomi. Mustahil kalau saya bisa sembuh atau keluarga saya sembuh. Mustahil kalau keluarga saya bisa dipulihkan. Mustahil kalau suami saya bisa berubah. Saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan selalu ada jalan. Bagi Tuhan ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam Zakaria 4 ayat 6 sampai 9. Zakaria 4 ayat 6 sampai 9. Dikatakan demikian. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar di depan Zerubabel? Engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus-bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Saudara, apa yang kita lakukan? Saudaraku, kalau kita sedang menghadapi gunung persoalan ini, saudaraku, dikatakan ketika Zerubabel pulang dari pembuangan, dikatakan dia akan membangun kembali bait suci. Rasanya itu mustahil kalau membangun bait suci kembali, sedangkan situasi kondisinya itu dikatakan saat itu keadaan sedang orang-orang rakyat itu sedang patah semangat. Mereka sedang ada di dalam ancaman musuh. Bahkan SDM yang ada, orang-orang yang ada untuk membangun terlalu kecil, terlalu lemah kekuatannya. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Tetapi firman Tuhan datang kepada Zakaria, sampaikan kepada Zerubabel untuk sebuah tugas yang Allah berikan kepadanya. Tidak bisa dilakukan dengan kekuatan manusia, tetapi tugas yang Tuhan percayakan kepadanya harus dihadapi dengan kekuatan Allah, dengan kuasa Allah. Sebab itu dikatakan di situ, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara dikasih Tuhan, kita memiliki Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan buat kita yang percaya kepada Dia. Roh Kudus diberikan untuk tinggal di dalam hidup kita, berkuasa di dalam kehidupan kita. Saudaraku, untuk apa? Membawa kita dalam perjalanan
menjalankan tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kita semua. Meratakan setiap gunung-gunung persoalan. Sebab itulah dikatakan kepada Zerubabel, engkau Zerubabel, engkau yang meletakkan dasar bait suci, engkau pula akan pasti dapat menyelesaikan. Gunung yang ada di hadapanmu akan diratakan. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita percaya saudaraku, bahwa setiap gunung persoalan saudara bukanlah sesuatu yang mustahil. Sebab dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Saudaraku, apa yang tidak mungkin untuk Allah kerjakan, saudaraku, dalam hidup kita ini? Yang Tuhan inginkan agar kita jangan lagi mengandalkan kekuatan kita, tapi mari kita andalkan Dia, Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Bersama-sama dengan Tuhan, kita akan menghadapi gunung itu dan kita akan menaklukkannya. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh yang pertama adalah roh huruf besar, itu roh Allah. Lalu dikatakan bersama-sama dengan roh kita, roh huruf kecil. Dan dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di dalam sebuah kemanunggalan, roh Allah dan roh kita dikatakan. Maka kita akan bersaksi kepada dunia ini bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang dikatakan, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita seringkali ketika kita menghadapi persoalan ini, kita cenderung mengukur dengan kekuatan kita. Aduh, mana mungkin ya saya membuat suami saya berbalik kepada saya. Karena dia sudah terlanjur, mungkin orang bilang digondol wewe gombel. Aduh, gimana ya? Mana mungkin ya penyakitnya bisa sembuh? Mana mungkin ya rumah tangga seperti ini bisa dibangun kembali? Saudaraku dikasih Tuhan, memang dengan kekuatan kita, dengan usaha kita, dengan kesanggupan kita sendiri, kita rasakan itu mustahil, itu tidak mungkin. Tapi firman Tuhan mengajak kepada kita, jangan dengan kekuatanmu sendiri, tapi dikatakan dengan roh Allah. Dengan kemanunggalan, yaitu roh Allah dan roh kita. Kita bersaksi bahwa kita adalah anak Allah. Kita ini beda dengan orang-orang dunia. Tapi kita ini, saudaraku, dikatakan anak Allah. Kalau bapaknya dia penuh kuasa, bapaknya itu supranatural, dikatakan kita ini bersekutu dengan Bapa kita yang supranatural. Kita bersekutu dengan roh yang berkuasa itu, saudaraku, roh Allah itu. Maka dikatakan itu tidak ada yang mustahil. Kita akan dapat melakukannya, saudaraku. Nah, seringkali kita mungkin ketika kita seperti Manji ini memukul gunung batu, kita mau cepat-cepat buru-buru selesai. Persoalan kita memang kadang tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Terkadang kita membutuhkan waktu yang lama. Tetapi satu hal Bapak Ibu Saudaraku, roh Allah yang tinggal di dalam kita bersama-sama dengan kita akan memberikan kita kesanggupan, kekuatan yang supranatural, yang mustahil saudaraku untuk dikerjakan. Seperti Manji memiliki sebuah kekuatan yang begitu luar biasa. Dia tidak peduli akan olokan orang. Orang mengatakan dia gila, dia senteng. Ada begitu banyak tantangan yang dia hadapi, ular-ular gunung. Sering dia tidak makan, dia menderita. Tetapi untuk sebuah tujuan, mimpi, visi, harus ada jalan. Dia harus bisa menaklukkan gunung itu.
memecah gunung batu itu, supaya jangan ada korban lagi, supaya rakyat yang ada di desanya ini boleh mengalami sebuah perubahan. Saudaraku dikasih Tuhan, mungkin kita menghadapi dalam sebuah situasi yang sulit. Saatnya kita harus mencucurkan air mata. Saatnya kita harus menyangkal daging kita. Mungkin saudaraku, untuk membuat suami bertobat atau pasangan bertobat, kita harus menyangkal daging kita sendiri. Ada seorang ibu, dia berkata begini, kalau saya tidak ingat anak-anak saya mungkin saya rumah tangga saya sudah saya tinggalkan. Kalau mungkin tidak ingat anak-anak saya, mungkin saya sudah ada di rumah sakit jiwa. Tapi oleh karena saya punya anak-anak, saya berjuang untuk anak-anak saya. Saya bertekad untuk anak-anak saya, bagaimana mempertahankan rumah tangga. Dan tidak hanya cukup mempertahankan rumah tangga, tapi bagaimana berjuang untuk menaklukkan masalah persoalan yang terjadi di rumah tangganya. Untuk memenangkan kembali suaminya menjadi bertobat. Supaya rumah tangganya dibangun kembali menjadi baik. Saudaraku, untuk menjadi seorang pahlawan. Engkau adalah pahlawan di rumahmu. Engkau adalah pahlawan di keluargamu. Engkau adalah pahlawan mungkin di mana engkau ada, saudaraku. Mari kita lakukan sesuatu. Jangan sampai kita menjadi patah semangat menghadapi gunung dan kita menangis dengan sedih. Atau mungkin kita mengasihani diri kita. Tapi mari kita bangkit dengan sebuah kekuatan yang baru. Bersama-sama dengan Roh Allah, dengan kemanunggalan, dengan kuasa Allah itu sendiri. Kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi kita. Sesuatu yang dahsyat akan bisa kita kerjakan. Perubahan pasti terjadi. Rumah tangga pasti dipulihkan. Dan dikatakan di situ, saudaraku, kalau kita ini manunggal dengan Roh Allah itu, dikatakan kita ini menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita menjadi anak-anak Allah, kita bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama ya, apa yang kita sekarang ini sedang hadapi. Mari kita mempercayai bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Dikatakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudaraku, ini perlunya saudara ya, kita banyak berdoa di dalam roh, berbahasa roh. Karena ketika kita ini berdoa di dalam roh, banyak berbahasa roh, dikatakan roh itu memimpin kita. Roh itu tidak hanya memimpin kita menaklukkan daging kita, tapi roh itu memimpin kita juga untuk berdoa. Supaya dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, karena saudaraku kita tidak tahu lagi harus berdoa bagaimana. Ketika masalah begitu menyesakkan hati. Tapi ketika Roh Allah itu memimpin kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dikatakan di sini. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya,
supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudaraku, bersama dengan Roh Allah, apapun yang terjadi, kita sebut itu musibah, kita sebut itu kemalangan, kita sebut itu persoalan yang besar. Firman Tuhan mengatakan, di situ Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Karena bersama dengan Roh Allah, bersama dengan kemanunggalan itu, kita akan mengubah sebuah kemalangan, sebuah kecelakaan yang kita sebut sebuah bencana apapun, menjadi sebuah rencana yang indah yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan membalikkan, Tuhan mengubahnya. Sehingga di situ pun dikatakan, karena ada maksud terselubung yang sungguh mulia, yang sifatnya kekal, dikatakan agar kita tumbuh menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu yang sulung. Saudaraku, agar kita menjadi serupa dengan Dia, sehingga sama seperti Dia dimuliakan, kita pun yang dipilih dipanggil, kita pun juga akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, saya menyebut ibu saya seorang pahlawan. Ibu saya juga mengalami begitu banyak tantangan waktu masih muda, anak masih kecil-kecil, saudaraku. Tapi dia adalah seorang ibu yang begitu berjuang, mati-matian berjuang untuk anaknya. Baik dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam menghadapi banyak tantangan, saudaraku. Pernah mengalami yang namanya putus asa. Tetapi dia ingat anak-anaknya, dia bangkit kembali. Dia punya 2 anak yang sudah meninggal, saudaraku, yaitu kakak-kakak saya. Dia pernah ditipu orang habis-habisan, saudara. Zaman dulu, saudaraku, punya emas dikumpulkan. Punya sapi dijual, saudaraku. Untuk apa? Karena orang bilang, sini uangmu nanti untuk kerjasama, nanti kamu dapat keuntungan yang besar. Tapi ternyata uang dibawa lari. Sehingga ibu saya habis anaknya yang 2 kali meninggal, ditipu orang, putus asa, saudara. Tetapi di situ dia bangkit kembali. Kenapa saya harus putus asa? Dia melihat anak-anaknya yang lain. Saya masih punya tugas, saya masih punya tanggung jawab. Di tengah rasa putus asanya, dia bangkit, saudaraku. Lalu dia bekerja kembali. Saya harus bangkit dan saya harus lakukan sesuatu. Saudaraku, sampai anak-anaknya pada akhirnya di hari tuanya dia melihat anak-anaknya berhasil. Saudaraku, kami menyebutnya, ibu engkau adalah seorang pahlawan kami. Kalau hari itu engkau putus asa, entah apa jadinya kami-kami ini. Tetapi engkau adalah seorang ibu yang hebat. Seorang ibu yang menjadi pahlawan bagi anak-anak, bagi keluarga. Saudaraku, tugas saudara belum selesai. Tugas kita belum selesai. Ada tanggung jawab di keluarga, ada tanggung jawab di pelayanan, ada tanggung jawab di bangsa ini. Mari kita berdoa lebih lagi, saudaraku. Bersama dengan Roh Allah, bersama dengan Roh Kudus, kita akan taklukkan setiap gunung-gunung persoalan yang sedang menghadang dan merintangi kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Syakapaya Ramatakaya. Oh Ramasyandaya Ramatakaya. Mari kita datang kepada Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan Roh Kudus buat kami. Roh Kudus yang memenuhi kami. Roh Kudus yang memimpin kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami.
Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kami cakap menanggung segala perkara dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Izinkan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kembali bangkit dari setiap keterpurukan kami, agar kami boleh melanjutkan tugas yang mulia ini. Bersama-Mu kami lakukan perkara besar. Mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi. Jangan kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdoa dalam bahasa roh. Shanda kapaya ramaka sande, inna ramaka sakata kaya ramaka sanda. Ayo berbahasa roh, pukul setiap gunung-gunung batu itu, hancurkan setiap gunung batu. Syakapata kaya ramaka sande, erabota sande, syakapata kaya ramaka sande, irabata kasata ya ramaka sanda. Dengan iman, dengan percaya, berdoa dalam roh, taklukkan setiap gunung persoalan. Rabokase, Rabashanda ya Rabatakaya, Rabashikapa ya Rabatakaya, Iya Rabashanda ya Rabatakaya, Oh Rabashanda ya Rabatakaya. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Roh-Mu, kami menaklukkan gunung-gunung persoalan di depan kami yang merintangi perjalanan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang ada di dalam kami, bersama-sama dengan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar.
Terima kasih, berikan terus kekuatan buat setiap kami Tuhan. Agar kami Tuhan terus Tuhan memiliki persekutuan dengan Roh Kudus. Berdoa di dalam roh ya Tuhan. Dan kami akan melihat mukjizat demi mukjizat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan. Untuk setiap keadaan yang terjadi di kota, di bangsa kami. Kami serahkan dalam tangan kasih karunia-Mu. Engkau berdaulat, Engkau pegang kendali atas semuanya. Tuhan, kami percaya Tuhan, sesuatu Tuhan sudah Kau rancangkan dan tidak ada rancangan-Mu yang gagal. Biarlah pertobatan demi pertobatan besar terjadi di mana-mana. Orang berseru kepadamu dan nama Yesus, nama yang memberikan keselamatan, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memberikan pertolongan. Engkaulah gunung batu perisai kami Tuhan. Kami menjadi tidak goyah oleh karena Engkau keselamatan kami. Biarlah keselamatan ini sampai kepada seluruh bangsa Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi. Tuhan, Engkau berikan hikmat kekuatan. Biarlah hikmat wahyu surga yang terus mengalir dalam hidupnya. Kau topang dengan tangan-Mu. Kau pegang dia seperti Kau pegang tangan Kores ya Tuhan. Bukakan jalan-jalan baginya. Biarlah setiap pintu-pintu tembaga dipecahkan. Palang-palang besi dipatahkan. Biarlah pintu yang berabad-abad menjadi terbuka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kesejahteraan bagi bangsa kami terjadi Tuhan. Perubahan besar terjadi. Bangsa kami diluputkan dari krisis ekonomi. Kami berdoa minta Tuhan keselamatan terjadi atas bangsa kami. Berkati kota kami di mana kami berdiri ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau dimuliakan. Engkau menjadi tudung atas kota kami. Lepaskan berkat-Mu atas kota kami. Keselamatan terjadi. Berkat-berkat Tuhan, terobosan ekonomi terjadi. Berkat anugerah-Mu Tuhan limpahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Mari Bapak Ibu naikkan doa permohonan pribadi, lepas pribadi. Sekali lagi berbahasa roh Bapak Ibu sebelum kita pulang dan tinggalkan tempat ini. Sebelum saudara terima berkat Tuhan, kembali berbahasa roh. Ramasanda, Kirtaya Ramakase, Hore Monasanda ya Ramatakaso, Ya Ralab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 ashakaya, Hore Manasanda ya Ramatakasa, Ya Ralamataso, Ya Ralab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 ala
Oh, Ramakaso, Ramakasande. Kita rala masaka ya rala makasanda ya. Ya rama 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 sanda. Ya rama 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 sanda. Oh, ria masaka ya rala mo. Ya rala wala 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 Terima kasih kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kita sejenak kita mau berdoa untuk orang-orang yang sakit. Biarlah Tuhan melawat dan memberikan kesembuhan. Orang-orang yang sedang terpapar COVID. Mari kita doakan mereka. Masing-masing kita bawa doa. Kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Untuk orang-orang yang sakit. Yang saat ini sedang terpapar COVID. Kami berdoa Tuhan Yesus, mari Kau jamah. Kau sembuhkan. Temui pribadi, lepas pribadi. Kalau mereka meninggalkan Engkau, biar ada pertobatan. Tuhan, biar setiap orang yang berseru kepadamu, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Kami percaya sesuatu yang ajaib terjadi. Sesuatu yang supranatural terjadi. Lewat doa-doa kami ya Tuhan. Biarlah surga terbuka dan mengirimkan setiap berkat-berkat-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini mengangkat tangan kami akan tinggalkan tempat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus terus menyatu dengan kami, manunggal di dalam kami, bersama-sama dengan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih semua berkat yang terbaik dikaruniakan Bapa segala terang. Buat setiap kita anak-anak yang mengasihi Dia, biar Engkau terus bertumbuh menjadi serupa segambar dengan Dia dan dimuliakan bersama dengan Dia. Terima kasih Tuhan, pulang dengan damai, pulang dengan sukacita, pulang dengan kemenangan, pulang dengan iman, harap dan kasih. Terima kasih Tuhan, dalam persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus kita terima berkat Tuhan. Semua diberkati, mari berkata amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam.